Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhat talamiz bil fasli rabi' at-takfifi bi ma'hadi dari taqwa al-mutakamil. سنستمر في هذه الفرصة إن شاء الله تعلمنا في درس قواعد اللغة العربية أي في علم النحو، وهذه المادة تؤخذ من الكتاب المقرر للصف الثالث أي الكتاب الثاني، وسنتعلم هذا اليوم بالمادة نصب المضارع بأن المضمرة. ومن له الكتاب في بيته أن يفتحه بالصفحة 11. حسنا لسهولة فهمكم أنت كلكم Indonesian. Baik, santri kelas 4 intensif yang sedang melaksanakan ibadah syaum di rumah sana, semoga ibadah syaum antum semuanya diberikan kelancaran sampai saat berbuka nanti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah bahasa Arab, yakni ilmu nahwu. Sekarang kita akan melanjutkan kepada bab selanjutnya, yakni nasbul mudhari'i bi an al-mudmarrah. Itu ada di kitab yang kedua, itu halaman ke-11. Nasbul mudhari'i bi an al-mudmarrah. Tayyib, uridu an ashraha lakum, alaikum an tahtammu wasma'u ila ma aqra'. Nasbul mudhari'i bi an al-mudmarrah, dinasabkan fi'il mudhari itu dengan an al-mudmarrah. An al-mudmarrah itu artinya an yang disembunyikan. Jadi boleh ditulis, ditampakkan annya itu, boleh juga disembunyikan tanpa mengurangi atau merubah maksud ketika an itu ditulis atau ditampakkan atau ketika an itu disembunyikan. Tidak berpengaruh terhadap makna. Artinya masih memiliki makna yang sama karena hukumnya jawaz, boleh ditulis atau ditampakkan, boleh juga disembunyikan. Kapan fi'il mudhari itu dinasabkan, artinya difathahkan ujungnya, jadi ujungnya berbunyi a, dari yakulu menjadi yakula, dari yashrobu menjadi yashroba, dari yazhabu menjadi yazhaba. Kapan? Itu ketika didahului oleh an al-mudmarrah. An al-mudmarrah terkadang disembunyikan, terkadang ditampakkan. Yang pertama itu ba'da lam ta'lil. Setelah lam ta'lil. At-ta'lil itu apa? Itu at-ta'lil. Allala yu'allilu ta'lilan. Artinya menerangkan sebab untuk apa dilakukannya hal ini. Nah itu at-ta'lil itu artinya untuk menerangkan. Jadi lam ta'lil artinya lam untuk menerangkan sebab untuk apa pekerjaan itu dilakukan. Al-amsilah, contoh yang pertama diperhatikan, itu ada teks yang berbunyi jalastu li astariha. Geser ke sebelahnya, masih di contoh yang pertama,
Jalastu li'an astariha. Yang pertama tanpa menggunakan an, yang kedua ditulis atau ditampakkan atau digunakan untuk menasabkan fi'lul mudhari itu ditampakkan an-nya. Oke. Sebelum melanjut kepada pembahasan tentang al-amsilah, saya akan menerangkan terlebih dahulu supaya lebih memahami materi tentang al-qaidah. Al-qaidah diperhatikan, itu sudah saya kirim dalam bentuk foto. Ada al-qaidah, ada al-amsilah. Sekarang diperhatikan al-qaidah yang ke-44. Yunsobu al-fi'lul mudhari'u bi'an mudmarratan jawazan ba'da lamit ta'lil. Apa maksudnya ini? Begini. Dinasabkan al-fi'lul mudhari artinya difathahkan ujungnya untuk fi'il mudhari jadi berbunyi a, dari yakulu menjadi yakula. Nah, itu dimansabkan. Dimansubkan dengan apa? Bi'an mudmarroh, dengan an mudmarroh, an yang disembunyikan. Jawazan. Jawazan itu artinya pembolehan atau diizinkan. Boleh artinya boleh ditulis. Annya itu boleh ditampakkan. Jawaz. Boleh juga disembunyikan, tidak ditulis. Jawaz. Tanpa mengurangi sedikit pun maksud dan tujuan daripada kalimat tersebut, yakni lam ta'lil, lam untuk menerangkan sebab pekerjaan itu untuk apa. Ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil itu. Jadi dimansubkan fi'il mudhari itu dengan an mudmarrah, an yang disembunyikan, jawazan. Boleh disembunyikan, jawaz. Boleh ditampakkan, jawaz. Ba'da lam ta'lil, setelah ada lam ta'lil. Kembali kita ke al-amsilah. Diperhatikan contoh yang pertama. Kembali ke contoh yang pertama. Jalastu li astariha. Geser. Jalastu li an astariha. Yang pertama an-nya mudmarrah, disembunyikan. Yang kedua an-nya ditampakkan, ada an di sana. Dari kedua kalimat ini memiliki maksud yang sama, artinya semaksud antara contoh yang pertama jalastu li astariha dengan contoh yang kedua li an astariha. Dalam artian bahasa Indonesia, saya duduk untuk beristirahat. Jadi menerangkan sebab. Kenapa dia duduk? Sebabnya dia ingin beristirahat. Tidak ada an-nya, disembunyikan. Yang kedua, an-nya ditampakkan. Jalastu li an astariha, sama artinya, semaksud maknanya dengan contoh yang pertama. Yang pertama maksudnya itu saya duduk untuk istirahat. Yang kedua pun sama, jalastu li an astariha, saya duduk untuk beristirahat. An yang pertama disembunyikan setelah lam ta'lil, nah itu li astariha ya. An yang kedua ditampakkan setelah lam ta'lil, li an astariha. Jadi saya jelaskan sekali lagi dengan contoh-contoh berikut. Yang kedua, hadartu li a'udal marid. Geser ke contoh selanjutnya. Hadartu li an a'uda al marid. Yang pertama disembunyikan an-nya setelah lamu ta'lil. Yang kedua ditampakkan an-nya setelah lamu ta'lil. Jawaz, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan.
tidak mengurangi artinya sedikit pun. Saya hadir untuk menjenguk yang sedang sakit atau menjenguk orang sakit. Yang kedua, annya ditampakkan, artinya sama. Saya hadir untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Contoh yang ketiga pun seperti itu, yajtahidu talib liyanjaha. Geser, yajtahidu talib liayyanjaha. Jadi yajtahidu talib, seorang talib atau penuntut ilmu, santri, bersungguh-sungguh liyanjaha, agar supaya menjadi sukses. Li yanjaha, fiil mudhari'nya dimansubkan kan, yanjaha, bukan yanjahu tapi yanjaha, karena nasbul mudhari' dimansubkan dengan an mudmarah, an yang disembunyikan. Bukan tidak ada an di sana, tapi ada, tapi disembunyikan setelah lamu ta'lil, li liyanjaha. Artinya sama. Mau liyanjaha atau li ayyanjaha artinya sama. Begitupun contoh yang terakhir, banaitu baitan li askuna fihi. Geser, banaitu baitan li an askuna fihi. Yang pertama itu artinya saya membangun rumah agar saya bisa tinggal di dalamnya. An-nya disembunyikan setelah lamu ta'lil. Contohnya yang sama, banaitu baitan li an askuna fihi. Saya membangun rumah li an, agar supaya saya bisa tinggal dan menetap berlindung di dalam rumah tersebut. Sekali lagi, sebelum penutupan saya jelaskan supaya lebih memahami. Jadi dimansubkan fi'il mudhari, artinya difathahkan ujungnya, berbunyi menjadi a. Dalam contoh liyas tariha, lias tariha, liyas tariha atau li'an yastariha, li'auda atau li'an auda, li'an jaha atau li'an yanjaha, li'askuna atau li'an yaskuna. Semua bunyinya a, artinya mansub. Dimansubkan dengan an mudmarah, an yang disembunyikan. Jawazan, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Artinya sama. Setelah apa? Setelah lamu ta'lil. Apa itu lamu ta'lil? Lamu ta'lil adalah lam at-ta'lil, untuk menerangkan sebab. Untuk apa saya begini? Apa maksud kamu melakukan hal seperti itu? Nah itu li'an astariha atau li'astariha, li'an a'uda atau li'a'uda, li'ayyan jaha atau li'an jaha, li'an askuna atau li'askuna. Yang pertama disembunyikan, yang kedua ditampakkan. Artinya sama. Tapi ini hanya dikhususkan setelah lamu ta'lil. Taib. Kafa bihadza darsuna al-yawm. Yassarallahu amri wa umurakum. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Alaikum an tata'allamu jayyidan fi kutubikum. Wallahu a'lam bimuradih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.